lagi di podcast klasik bersama Ridwan Rosidin. Hei, Ini setelah berapa kali ya Wan ya? aduh, rencana keempat kali dok kalau nggak salah. Gak jadi Baru nemu jadwal yang cocok ya berdua. Ya, karena emang kita sama-sama sibuk ya, sama-sama ada urusan. Baru beres bos gue. Oh iya, kali ini kita akan ngomongin prodi televisi film UPI sama di ISI. Yeah. Oke, gue soalnya belum pernah ngobrol-ngobrol sama Wawan nih. Salah. Jadi gue kangen dok. Kita terakhir ketemu kapan ya Wan ya? 2019 Udah kali ya? lama, anjir. Iya terakhir waktu mau TBK dok. Itu pas udah keterima atau belum ya? Belum. Di rumah Raden ya? Udah ketemu ya, udah terima ya. Iya. Lu udah masuk ke isi kan? Kita ketemuan di rumah Raden ya. Benar-benar. Karena penasaran nih, lu latar belakangnya pengen masuk prodi film tuh gimana Wan? Maksudnya? Latar belakang ya. Iya. Kalau gue dulu kan sebelum masuk UPI film TV ini SMK broadcast juga dok. Oh iya baru tahu gue. Iya, gue SMK broadcast di SMK 2 Garut. Tapi broadcast lebih ke film sih. Lebih ke film. Outputnya lebih film, terus si tugas akhirnya juga film gue. Oh. Ilmu broadcastnya cuma dikit lah. Oke. Gue dapet ilmu broadcast juga dari magang sih. Kalau gue kan dari SMA ya, jadi nggak ada nyambungnya gitu. Kalau dari broadcast ya. Nah, ini penasaran kan banyak nih kampus-kampus seni yang ada prodi filmnya. Terus kenapa sih pilih di UPI gitu, kenapa? Aduh, agak random juga sih. Latar belakang kampus gua kan pendidikan dulu. Oke, pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia. Yang notabene outputnya pasti SPD, tapi gua nondik nih. Nanti outputnya sarjana seni juga. Ya sama sih. Bisa nyasar ke UPI, ya karena gua nggak percaya diri itu tuh, gara-gara nilai UTBK kecil. Oke. Gue pilihan 2 ke kampus lu dok, ke Surakarta. Gue baru tahu ini. Gue pilihan 2 ke Surakarta, gue berharap keterima di kampus malahan. Enggak. Emang kenapa pilih di UPI? Emang UPI itunya kecil ya? Maksudnya apa? Persaingannya gitu gimana? Gue mikirnya kan UPI nih, ya udahlah kampus gede gitu. Gue coba masukin film di pilihan pertama, takutnya kalau gue pilih UPI di pilihan kedua, nggak dapat keduanya gitu tuh. Jadi kalau ada UPI pilihan pertama, setidaknya gue masih ketolong di pilihan gue kampusnya. Tapi malah keterima di pilihan pertama. Itu prodinya baru atau udah lama sih Wan di UPI? Baru angkatan pertama gue. Oh. Prodi baru. Prodi baru. Masih perlu banyak belajar prodinya tuh. Berarti lu masuk ke UPI tuh lewat apa Wan? SBM atau SBM ya? Gue masuk SBM. Ngetes dulu. Nah, berarti lu kesimpulannya milih di UPI karena tahu ini prodi baru gitu kan? Nah, itu prodi baru gue mikirnya, oke lah peluangnya kayaknya masih kecil. Iya. Tapi enggak sih sebenarnya, teman-teman gue gitu nilainya lebih gede-gede. Oh. Emang udah jalur hidupnya sini dong. Iya sih. Deket rumah juga nggak, Wan? Satu kampus ya? Dekat rumah sih lumayan sih, Dok. Masih bisa ditempuh 2 jam atau 3 jam lah naik motor. Lumayan sih. Kalau gua kan apa ya? 7 sampai 10 jam gua. Harus naik kereta. Naik kereta. Nah, gimana sih Wan kehidupan di prodi film di kampus yang baru ada pertama kali gitu, gimana nih? Ambigu dok, gue nggak ada cutting. Iya sih. Gak enak banget ya. Iya, mana prodi seni di kampus pendidikan. Agak bingung juga sih sebenarnya waktu pertama-tama gue masih meraba-raba gitu. Gimana nih gue prodi nondik tapi di kampus pendidikan. Terus malah prodi baru juga. Tapi lebih enaknya sih
karena gue di fakultas seni juga sih, hampir semua non-dik. 50% lah, 50% non-dik. Kebantu sama mereka. Oke. Terus si dosen-dosennya juga ikut langsung turun gitu ngebantu. Oh, menarik sih, maksudnya lu nggak ada cutting nih, sementara Iya, gue nggak ada kasih. gue tuh dapat banyak apa ya, callingan job gitu dari cutting. Nah, jadinya gue bisa belajar tuh di situ tuh. Nah, sedangkan Iya, lu belajar dari cutting ya. nah, Bener-bener. kan prodi pertama kali nih ada gitu. Terus lu ya buat filmnya tuh lu gimana, Wan? Pernah nggak? Gue buat film, pernah sih. Gue buat film, pernah pertama kali buat film itu sama satu prodi juga. Satu prodi sama temen dari kampus tetangga di bawah, anak Unpad. Oh, di jurusan apa? Jurusan film kalau nggak salah. Nah, itu iseng-iseng atau tugas gimana? Emang buat submit apa ya dulu gue lupa. Oh, lomba ya? Lomba gitu, festival film lah. Enggak. Itu film pertama sih. Mata kuliahnya, Wan, gimana, Wan? Ada yang menugaskan bikin film gitu enggak? Kalau semester pertama enggak sih, nggak ada. Semester 2 juga belum ada sih sebenarnya. Belum ada. Tapi outputnya sih anak-anak masih senang bikin film gitu. Ya, tapi ikut sama apa sih, gabung sama prodi-prodi kampus lain kayak ISBI. Oh, iya. Jadi karena ini masih dibilangnya masih baru banget gitu ya. Jadi teman-teman lo ini mencari koneksi gitu ya ke kampus-kampus lain ya. Menarik sih. Oke. Ikut JAP juga gitu kan dulu. Lu ikut JAP juga nggak sih? Gua enggak. Gue nggak ikut gue. Tapi gue ikut ke Jogja tapi bukan di JAV. Maksud lu festival atau gimana sih? Iya, ikut cari-cari relasi gitu kan. Orang-orang kan pada nggak tahu dong ada film televisi di UPI gitu. Oh. Emang ada gitu. Emang ada. Kalau gue sih baru ke ini, Wan. Ke Sewon yang sama bener-bener. Sewon ya lu. Sewon screening itu bener-bener rame banget, gila. Oh, bener-bener. Itu emang acara gede banget sih. Itu acara gede. Kampus lu nggak ada apa ya, nggak ada omong-omongan buat kesana gitu, Wan, waktu itu? Waktu itu kan hampir kesana juga. Tapi gue bukan panitia yang ngurus buat kesana kan. Ya. Tahu-taunya ya kejap gitu. Sewon kan belum kan dok, gara-gara corona ini kan? Enggak, maksud gue yang tahun lalu. Oh, yang tahun lalu nggak datang sih kita. Oh, nggak datang. Amin. Prodi lu udah bikin acara gitu kan? Oh, udah kemarin ya? Iya udah. Festival film juga. Iya. Tapi masih salahnya ya masih belum kejamah ke luar sih. Masih daerah Jawa Barat gitu. Kemarin film kampus gua nggak ngirim ya? Kampus tuh ada kalau nggak salah. Enggak ya? Nggak ada. Gue bukan kurator sih. Kayaknya sih enggak, Wan. Dosen-dosen gue. Enggak ada. Seinget gue nggak ada sih, Dok. Enggak, kan kemarin surat dari itu gue kirim, gue kasih ke cutting. Ya. Abis itu nggak tahu tuh, gue ngurusin, soalnya kan angkatan gue jujur belum bikin film waktu itu. Oh, lagi ribet ya, Dok? Iya, maksud gue masih kuliah-kuliah biasa, belum ada produksi film. Nah, di akhir semester 1 tuh baru ada produksi film. Nah. Oh, ya. Nah, serunya ini produksi filmnya juga diadainnya sama cutting. Nah, jadi peran cutting sebenarnya apa ya, gede banget tahuan. Iya sih, bener-bener. Nggak bayangin lu nggak ada cutting gimana ya rasanya. Kan kalau gue nih, Mas, gue agak pusing, Dok. Gue ke kantin, ada cutting, ngobrol gitu. Lu bisa nanya apa aja tuh. Masalah film, masalah apa. Lalu nih, bener-bener. Nah, lu kalau di kantin tuh ngobrol sama angkatan lu doang dong kan? Iya, sama angkatan doang, cuma makan doang, Dok. Paling sharing di fakultas sama anak DKP paling. Oh, ada tapi ya? Sama anak musik itu ada. Oh, ada musik sama DKV juga ya? Ada musik, DKV,
seni tari, Oh, ada seni juga rupa. tuh. Ada. Itu mereka masih baru juga kayak film atau gimana? Enggak, mereka udah lama deh. Cuman Hmm. yang baru tuh film sama DKP. DKP udah 2 angkatan. Oh, berarti film doang yang baru Kalau banget ya? sekarang 3. Film doang. Hmm. Belum genap setahun sih. Gue penasaran, Wan. Kan waktu itu lu bilang lu pernah komen di postingan gue Apa tuh? keingetan matkul pemeranan. Lu Iya, yeah. matkulnya ada apa aja sih, Wan? Coba tahu sama nih Di kita. semester pertama tuh. Nah, semester Gue pertama semester pertama udah ada dramaturgi dok. dramaturgi. Iya udah, gue udah ada. Hmm, iya sih. Kalau Terus, yang sangkut paut filmnya gue matra visual, oh ya ada sama. Terus sejarah film, ada fotografi gue. Baru itu sih fotografi. baru mata visual, sejarah, dramaturgi, fotografi itu semester pertama. Sisanya Kalau mata kuliah umum gitu. iya sama sih ada umum juga. Kalau semester ini, Wan? Semester ini gue kalau yang tentang prodi pengantar ilkom gue ada. Pengantar Pengantar ilkom. ilmu komunikasi, iya. Gue nggak ada tuh. Storyboard, Wih, lu keren. nggak ada ya? Iya. Gue storyboard udah ada semester 2 nih. Hmm, Videografi, creative thinking, musik latar, wih, seni pemeranan. wih keren. Semester satu kan jujur dia masih boring banget gitu, Wan, menurut gue, Wan. Iya, Masih benar-benar. kan ekspektasi gue kan gimana ya masuk apa, jurusan film gitu. Ya, Ya, semester satunya matkulnya masih kayak teori banget gitu, cuma duduk-duduk iya, doang. iya, masih di kelas-kelas itu. Nah, kan setelah gue lihat matkul-matkul di semester 2 nih gue semangat banget, Wan. Soalnya kayak ada sinematografi drama gue, Oh terus ada ya. itu tadi pemeranan juga, pemeranan film dan televisi juga ada. Oh lu Terus ada juga semester 2. ya, terus ada penulisan skenario gue ada. Gue belum ada tuh penulisan skenario aja. Hmm, apa ya? Ya pokoknya apa ya? Oh, ada tata cahaya lighting juga. Oh lu udah ada. Tata Nah, cahaya. nah, jadi ini semester 2 nih apa ya berbeda banget, Wan, sama semester satu. Nah, semester 2 ini Terpacu ya dok. lebih ke praktek. Nah, ada Iya corona benar-benar. ini. Suwe Keganggu banget. semua udah. Hamin seminggu sebelum corona tuh gue udah udah di briefing di studio gitu. Nah, nanti katanya kita kata dosennya kita minggu depan bakal praktek nih, megang kamera, megang lampu dan segala Iya. macamnya. Corona datang, Waduh. Kacau tugas semua ya dok. tugas online semua. Nah, terus gue pemeranan juga, Wan, gue seneng banget, Wan. Nah, pemeranan Iya. gue juga sempet ada bakal ada dosen tamu gitu dari apa ya, dia aktor gituan, aktor di Wih. tumbuh-tumbuh indah, tau nggak? Nggak tahu tuh dok. Gua. Nah itu dia ada aktor, nah kan seneng banget Oh ya. seharusnya dia ngajar ya. Heeh. Kayak dosen tamu Tapi gara-gara gitu. corona ini. Nah gara-gara corona ini, Aduh. ya makanya aduh sayang banget sih. Ya semoga sih nanti di semester 3 sih Iya sih. bisa ketemu Sama-sama. lagi. Nah, Soalnya kalau kita di film ya dok, semester ini berat banget ya. iya sumpah kayak ya kan harusnya praktek nih. Dijadiin teori semua kan bingung, kan? Iya. Bikin film masih sendiri kan. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong eh, kuliah online selama ini pakai Zoom kan atau gimana? Iya, gue Zoom sama Classroom. Iya sama sih, Classroom juga. Kalau gue sih seneng sih kemarin apa ya, sinematografi gua Uh-huh. kedatangan dosen tamu juga, ya walaupun via Zoom sih dia DOP Oh, di gitu sana kan, itu. DOP gitu Full. ya DOP ya udah film-film besar gitu, film-film besar. Terus kemarin juga dosen gua ngundang ada yang orang di
balik layar TV sama film gitu. Jadi kita bisa nanya-nanya gitu. Ya itu sih enaknya, maksudnya ya walaupun nggak bisa praktek ya, Dari, tapi bisa ngobrol langsung gitu sama orang di produksinya gitu. oh iya benar-benar. Tapi itu buat angkatan lu gitu dok? Apa? Atau semua prodi, semua angkatan, Eh, semua angkatan film televisi? kalau gue ya nggak tahu sih itu dosennya ngajar yang mana aja gitu, tapi ya di angkatan gue gitu Oh, belajar sama dia. oh Hmm. gitu. Terus lu UASnya ini ngapain Wan? Kalau gue kan kemarin tahu sendiri kan di Instagram gue disuruh Oh bikin ya, film. Lalu gimana? sama sih. Gue juga bikin film, tapi di uploadnya di YouTube gitu. Oh di Gue YouTube. bikin film itu, apa? Gue matkul apa? Lupa gue. Eh, aduh, gue lupa lagi. Creative Thinking. Gue Creative Hmm. Thinking sih bikin film gitu. Terus ada matkul pemeranan juga. Pemeranan itu awalnya sih harusnya kan nggak daring gini kan dok. Udah Hmm. bikin skenario, udah bikin Oke. naskah juga kan. Hmm. Udah final lah gitu. Hmm. Aturan jadi daring gini kan. Jadi gimana cara? Lu tahu filmnya yang Jendela nggak? Studio Antelope. Oh iya iya tahu. Hmm. Nah itu jatuhnya gue bikin film harus kayak gitu tuh. Oh, terus udah jadi Wan Udah sih kayak, udah. di YouTube? Tapi itu nggak dipublish gitu. Oh, nggak Emang langsung dipublish. dikirim ke si dosennya. Hmm. Oh iya Wan, gue penasaran ini siapa tahu kan ada yang mau masuk UPI gitu, terus Ha, ha. nggak tahu apa biaya hidup di sana. Gimana sih Wan? Biaya hidup Bandung ya. Iya. Kalau masalah biaya hidup sih tergantung orangnya sih dok kata gue. Ya Hmm. nggak sih? Ya ya betul sih. Tergantung Sama sih. Hmm. tergantung gimana pribadi. Kalau gue sih kalau kita ngomongin uang 1 juta sebulan gue cukup sih. Agak masih sisa lah dikit-dikit. Hmm. Itu udah sama. Kalau di prodi gue jarang ngeluarin duit sih. Sekalinya ngeluarin duit ya kalau bikin film itu Iya patungan sih. sama anak-anak lah. Iya betul. Sama. Jadi patungan film nggak sedikit kan dok? Iya betul. Ini nih untuk anak-anak nih mungkin di bawah kita yang pengen masuk film, Iya. siapin duit Mulai banyak untuk menabung. patungan. Nggak bisa lu patungan 1.000. Gak bisa. Nggak bisa. Yang bilang bikin film itu murah, tidak Selamat murah. mencoba dok. Selamat mencoba. Gua tuh kan apa ya? Gua lebih banyak patungan filmnya daripada belanja-belanjanya tau. Sama dok. Aduh. Itu Apalagi film terakhir lu dok. apa? Film terakhir lo yang trailernya. Oh itu. Trailernya ada di Instagram lu tuh. Yang mana Itu kan nih? sebelum corona kan lu dok. Oh yang tengah-tengok ya? Gue lupa. Nah itu. Ya, ya Itu itu kan sebelum sebelum corona corona kan tuh. dok. Ah, Budget itu gede itu dok. wah iya dong. Itu kan kalau kalau kemarin-kemarin man, gue kan apa ya produksi film kan sama cutting. Nah jadinya emang ya junior tetap patungan, tapi emang Iya. beratnya di cutting itu duitnya patungannya. Ah, Nah kalau itu kan produksi gue akan gue sendiri. Nah aduh. mau nggak mau ya ya duit sendiri dong. I- Aduh. Lumayan tuh dok lu. Sangat Ban. Apalagi kan kalau PPM tuh ngumpul-ngumpul bahas-bahas itu kan kadang di kafe Nah kan itu. kan membutuhkan Sebenarnya uang nggak sekali-dua juga. kali ya dok. Iya dong. Nggak sekali kelar dong. Keluar gede mulu. Aduh. Ya belajar sih maksudnya masih baru kan. Jadinya semuanya harus mandiri gitu, nggak ada yang biayain. Nah iya sih benar. Kalau gue alhamdulillahnya sih masih prodi masih bisa ngebantu karena kita masih satu angkatan gitu dok. Kalau Oh, mau buat film. iya sih enak sih. Lu Iya mereka ada masih bantu. kampus punya alat gitu nggak, Wan? Kalau alat, alhamdulillah sih udah mulai ini dok, udah mulai nabung nyicil gitu dikit-dikit. Hmm, iya. Berarti belum ada ya Tapi untuk saat ini masih ya?
Sih, sebelum dok. Berarti lu masih nyewa-nyewa gitu dong? Iya, masih nyewa-nyewa gitu dok. Suasana di UPI gimana sih, Wan? Apa? Dingin dok, ya. Dingin. Kampus di atas dok, deket Lembang, gila. Gue pernah sih ke UPI waktu itu, Wan. Tapi udah lupa suasananya gimana. Tadi tur gue waktu itu. Panas gak sih, Wan? Dingin dok, gak ada panas-panasnya. Iya. Kan kalau gue nih di prodi gue biasanya anak-anak prodi gue nongkrong tuh di kantin, Wan. Nah, kalau lu di mana, Wan? Lu tahu Isola nggak? Apa? UPI kan ada Isola tuh. Isola. Yang Sunda Empire itu. Gue ingetnya yang kerang itu tau. Nah, di situ juga sering sih, tapi nggak terlalu sering kayak nongkrong di Isola gitu. Iya. Ikonnya UPI lah, dok. Iya. Kalau gue kan kampus tuh kayak tempat ngumpul banget lah gitu. Maksudnya lu walaupun mau ngumpul malam tetap di kantin kampus, Wan. Nah, kalau lu gimana, Wan? Kalau kita sih nongkrong nggak bisa sampai malam gitu karena kampus kita kan kalau udah lewat maghrib lah sepi dok. Oh, udah tutup gitu? Iya, jadi aturan kita kalau mau ngumpul, kalau mau PPM gitu ya mau nggak mau mesti di kafe, benar-benar harus di kafe. Kalau gue sih sampai jam 10-an gitu, Wan. Karena lu kampusnya pure seni dok. Iya sih. Gue itu kecampur sama anak-anak pendidikan kan. Iya, betul. Iya sih, gue gitu. Kayak apa ya, kampus tuh kayak 24 jam hidup ya dok. Rumah kedua aja gitu. Lu mau datang kampus di kantin tuh ya walaupun gak ada yang jualan tapi seru aja gitu. Iya, berarti kampus tuh kayak ISBI gitu dok. Temen gue kan ada yang di ISBI tuh. Kampusnya 24 jam benar-benar buka gitu. Iya. Rame anak-anak. Karena emang mereka anak-anak seni semua kan satu kampus. Iya, betul sih, kan mereka juga butuh fasilitas gitu kan. Betul. Butuh ruang juga kan. Apalagi anak seni apa ya? Identik dengan ngumpul-ngumpul gitu. Nah, itu diskusi gitu, seru. Kan banyak nih, Wan, apa stereotip gitu sama anak seni tuh dibilangnya sangar-sangar gitu, nakal-nakal dan segala macamnya. Kalau di kampus gua gitu, tapi di kampus gua bisa dibilang lu kalau mau nakal ya bisa nakal, kalau enggak nggak bakal disuruh nakal gitu loh. Oh gitu ya. Bener. Jadi santai aja. Nah, kalau lu di kampus tuh gimana nih, Wan, kondisinya, Wan? Kalau gua emang fakultas seni kan, satu-satunya fakultas seni emang paling beda sih di kampus. Paling beda ya? Ini karena di belakang namanya ada pendidikan Indonesia itu kan. Orang-orang pada rapi. Nah, kita fakultas seni pakai kaos, dok. Pakai kaos kan, boleh ya? Kalau prodi lain, fakultas lain, gue lihat sih mereka pakai kemeja gitu. Kalau kita emang gara-gara satu-satunya seni itu beda dari semua, aneh-aneh. Tapi orang-orangnya apa ya, nyaman untuk diajak bergaul gitu kan, Wan? Asik. Oke, jadi buat adik-adik yang pengen masuk UPI atau isi Surakarta, jangan khawatir. Soalnya Wan, dari apa ya, dari orang-orang tuanya gitu. Oh iya benar-benar. Jangan masuk seni, nanti kamu bakal begini gitu. Iya, nanti lu bader gitu ya, ke bawah-bawah. Iya. Ya enggak juga gitu. Iya, isi. Teman-teman gue juga udah biasa sih. Iya, biasa kan. Gue juga biasa. Ada yang emang kebawa seni gitu, ada yang emang tetap jadi dirinya sendiri. Betul. Ya semua aneh sih. Tergantung sama diri lu juga kan sebenarnya. Iya benar. Gitu. Ya, walaupun nggak di kampus seni juga kalau lu bader ya bakal bader. Iya, bener. Oke. Malah dok, gue lebih penasaran kehidupan di isi Surakarta gimana sih. Soalnya gue expect kan masuk isi Surakarta tuh. Oke. Lu gimana tuh kampus? Kampus gue ya
seperti layaknya kampus biasa ya, nggak ada yang spesial. Tapi gimana ya? Kalau gue kan kampusnya ada dua gituan. Ada satu buat fakultas pertunjukan gitu, yang tari, dalang dan segala macamnya. Oh Terus iya. ada kampus yang fakultas seni rupa dan desain. Nah itu yang DKV, yang Oh, desain interior, yang film kalau gitu-gitu. dulu. Oh iya iya benar. Nah untuk suasananya lebih enak di kampus yang seni rupa yang pertunjukan ituan. Karena itu Oh, kenapa tuh? karena itu emang udah ikoniknya isi gitu. Kayaknya Oh, menurut gue gitu. tuh kampus yang itu udah dibangun duluan. Nah itu lu enak banget suasananya. Lu kalau pengen jadi anak tari, anak pedalangan dan segala macamnya, masuk isi Surakarta, suasananya enak banget. Pepohonan rindang di Aduh. mana-mana. Apalagi Iya, malam iya, nih. kan. Malam di depan ada angkringan gituan. Ada Ih, enak angkringan, dah. lu bisa tidur-tiduran di situ. Wah, itu pokoknya apa jam berapa Aduh, aja. Enak banget suasananya dah. Tapi jadi penting ya, tapi gue. bagi Anda yang parnoan, lu ke kampus itu malam-malam ada aja nanti yang main main apa ya? Main ya dalang gitu, main alat-alat musiknya. Terus Hmm. apa ya? Lu bakal lihat orang-orang anak teater gitu malam-malam latihan. Serem di Oh iya lapangan. iya. Sama Sumpah, man. berarti dong. Di lu juga Kalau ada nggak anak sih? musik, iya anak musik sama anak tari di gue. Kalau di gue Heeh. malam-malam suara gamelan, Nah, suara iya itu. saxophone, orang-orang nari tempat gelap kan. Nah, itu. Gua apa ya? Gua malam-malam pernah ke kampus satu gitu, kampus yang pertunjukan. Anak teater Eh, latihan malam-malam serem banget sumpah, Wan. Lah, kan anak teater kan apa ya, kalau lagi latihan kan lu tahu sendiri badannya gimana-gimana gitu. bener-bener. Ya, ya pelajarannya sih bagi lu yang apa ya pengen masuk seni gitu, lu harus bisa adaptasi aja sih gitu. Iya sih. Ya, soalnya lu bakal menemukan manusia-manusia yang belum pernah lu lihat. Orang-orang yang Sumpah. punya kebebasan lebih ya dok. Ah iya betul-betulan. Nah, lu yang biasanya lihat di SMA rapi-rapi dan segala macamnya, lu Nah itu. di seni lu bakal lihat eh Di seni malah, wah ngapain rapi gitu kan. nah iya, Jatuhnya malah ditanya lu ngapain rapi, mau kemana. heeh. Lu bakal lihat apa ya? Apa ya pribadi-pribadi yang beda banget ya, dari tampilannya, dari Uh, sifatnya, dari kelakuannya gitu. Dan lu harus bisa apa ya harus bisa beradaptasi. Kalau enggak lu bakal apa ya bakal ngindar nanti, terus bakal apa sih lu aneh banget tuh. ntar jatuhnya malah lu yang nggak bisa adaptasi yang aneh ya dok. Nah nanti malah lu yang disingkirin. Itu sih Bener-bener. pelajarannya. Kan Ih, kalau gue gue kan juga. full seni ya, kalau lu kan masih ada yang Ya, rapihnya gitu lah, Wan. nah itu Hmm. benar-benar. Si dosen-dosen mata kuliah umum gue juga kalau masuk seni, kok ini anak-anaknya beda ya? Kalian harus pakai kemeja ya kalau matkul ibu. Kan kita aneh dok. Terus Dipakai kemeja gitu. yang rapi-rapi itu rambutnya gimana, Wan? Rapi-rapi juga, Rapi dok. rapi. Kalau gue di seni, gue jarang sih lihat orang yang rambutnya rapi gitu. Yang benar-benar Gondrong. klimis. Ih, kebanyakan gondrong itu. Aduh, emang begitu sih. Eh, alasan gue juga masuk seni juga gituan. Gue Karena lu suka kebebasan ya dok. betul, gue tuh paling gak suka ya, akan SMA kan sering banget dirajia gituan. Rambut, Sama, ya, 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 benar-benar. sumpah rambut gue dirajia jadi gak karuan gitu, ada pickup di mana-mana. Terus gue kayak anjing lah, di mana nih yang bisa bebas gitu. Ih, sumpah, temen-temen gue kan yang apa ya masuk apa ya apa sih namanya, Wan, PKKMB gitu ya. Ah, Nah, temen-temen gue tuh pada botak gituan. Nah, hmm. pas gue foto-foto tuh pas PKKMB gondrong, terus pada bingung gitu lah. Ini lu nggak disuruh Lu cukup. masuk mana? Iya benar. Nah, itu serunya. Kelihatan sih lu. Hmm, Benar-benar. dari tampilan juga Sekarang, bebas sekarang aja. lampiasin ya dok, tampilan, rambut. Nah, iya, gue ngerasa anjir ini akhirnya gitu. Gue
menemukan. 3 tahun sekolah SMA. Kalau di SMK gimana Wan dulu? Ada gitu juga nggak? Gue di SMK sama kayak lu Dok gitu. Hmm. Walaupun gue notabene seni kan gue sebenarnya, tapi sama sih dipukul rata semua mesti rapi. Oke, nih akhir Wan. Suka dukanya deh. Suka dukanya masuk UPI biar yang mungkin masuk UPI itu bisa mikir dulu gitu. Sukanya ya gue agak heran juga sih, gue anak SMK bisa SBMPTN terus masuk negeri juga. Itu karena gue masih prodi baru terus angkatan pertama, gue susah sharing sih sama teman-teman satu kampus yang aturan orang lain punya cutting itu buat tempat curhat, tempat keluh kesah gitu. Gue nggak ada. Benar-benar semua jadi talent sendiri gitu. Tapi jangan khawatir kan, nanti kalau ada yang masuk berarti cuttingnya lu kan. Bener. Iya, ntar kita sharing sama adik bawah. Gue sih malah agak jijik sih kalau nyebut adik. Karena kita kan nggak tahu nanti mereka lebih jago dari kita kan. Nah iya betul-betul. Itu yang gue belajar banget Wan. Maksudnya apa ya, kita tuh nggak bisa pukul rata gitu loh. Soalnya bisa jadi yang baru masuk skillnya tuh udah gede gitu, udah tinggi. Nah itu benar. Malah kan gue tangkap selama 1 semester ini kan 2 semester, ya kalau lu di seni nggak ada yang namanya kakak tingkat adik tingkat. Malahan ya, bisa adik kakak tingkat yang lain ke adik tingkat gitu kan Dok. Sharing ilmu. Iya. Soalnya apa ya, kita tuh di seni lebih ke nggak ada senioritas gitu loh, sumpah. Nah iya benar. Gue kayak bareng ya Dok. Gue merasa tuh ngobrol sama Kak kayak sama temen angkatan aja gitu. Iya benar-benar kerasa gue. Iya. Nah terus ini pelajaran juga buat kalian yang pengen masuk seni ya. Ini pelajaran dari gue. Lu nggak bisa yang namanya benci sama orang, sumpah. Iya. Nih misalnya lu benci sama orang, terus lu pengen jauhin tuh orang. Nanti suatu saat lu bakal ketemu lagi nih sama si orang ini. Nah, ya bener. Entah bikin project bareng atau apa. Nah, itu pelajaran bagi gue gitu selama di seni ini gitu. Bener. Jadi bagi kalian yang julid, masuk seni bukan tempatnya buat julid ya Dok. Ya, gak bisa banget. Apalagi ya. Julidin karya orang gitu. Nah, ya emang kadang gibah sih ya bisa, maksudnya lu gibahin orang bisa, tapi lu nggak bisa nggak bisa benci dan ninggalin orang itu gitu. Nah iya. Ada pesan gak nih buat mungkin ada yang pengen masuk UPI gitu? Masuk UPI ya, pesan. Pertama, yakinin aja dulu sih dari hati. Lu mau masuk seni benar-benar pure kemauan sendiri atau orang tua gitu. Iya. Karena kalau gue ngelihat, bukannya gue ngebandingin sih, kalau gue ngelihat teman-teman gue, kalau dia benar-benar pengen sendiri, ya enak, enjoy gitu jalaninnya. Berbanding kebalik ketika lu pengen masuk suatu prodi gitu, tapi disuruh orang tua, lu ngejalaninnya bakal setengah-setengah. Soalnya kan ini kita bicaranya karya kan Dok, mesti benar-benar pakai hati gitu. Betul. Udah bisa lu setengah-setengah. Terus bisa biasain juga sih sama hal-hal yang emang gak lu lakuin gitu. Kayak kebebasan berekspresi gitu. Iya. Gimana lu berteman. Yang paling penting sih menurut gue kalau pengen masuk UPI, ya belajar sih Dok. Gimana caranya lu belajar di suatu kampus di prodi seni, tapi di bawah ruang lingkup pendidikan gitu. Pasti beda banget sama kampus-kampus. Kayak cerita lu tadi, temen gue yang di ISWI. Kok gue gini ya, gue mikir gitu sih. Oke. Gue setuju sih di poin pertama lu tadi, maksudnya lu jangan masuk film karena kelihatan keren gitu. Terus iya benar. Bikin film tuh kayak gampang gitu. Gue saranin sih yakinin dulu apa benar. Terutama yang mau masuk film ya, yakinin dulu apakah diri lu bersedia untuk terjun di dunia film ini. Soalnya jujur tidak seindah seperti yang kalian bayangkan di SMA gitu.
nggak seindah hasil filmnya ya, Dok. Iya. Ada sakitnya di belakang, ada berantemnya. Betul. Betul itu, Wan. Bagi kalian yang mungkin di SMA kan sering bikin film gitu, terus ngerasa, wah ini bikin film gampang ya, gue masuk film aja nih biar bisa jadi sutradara gitu. Tidak juga, karena bikin film tidak semudah itu ketika Anda sudah tahu ilmunya gitu. Ya, pokoknya mantapkan diri aja dulu gitu sebelum mencoba daftar di film ini gitu. Itu kan kalau film pasti ada televisinya ya, Dok. Yang nggak semudah program televisi juga pembuatannya gitu. Iya betul. Soalnya ketika kalian tahu di produksi di baliknya itu kalian bakal, wah ternyata serumit ini ya gitu. Gitu gue belajar banget sih. Iya benar. Ya itu aja terakhir. Terima kasih buat Ridwan Rosidin. Sama-sama, Dok. Aduh. Semoga maaf ya, Dok. Semoga kita bisa bikin project bareng ya, Wan. Amin. Semoga gue bisa main ke situ, Dok. Gue pengen main ke situ. Semoga gue bisa ke UPI juga. Amin. Ayolah, kita ketemu, Dok. Oke, terima kasih yang udah dengerin. Maaf ya kalau suaranya kurang jelas, soalnya kita sama-sama nggak pakai headphone. Maaf kalau kualitasnya, Dok. Semoga bisa memperbaiki. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you, Dok.